Thomas Alva Edison. 1000 kali gagal, 1 kali menyinari dunia. Masa kecil Thomas Alva Edison dianggap anak yang bodoh, dianggap tidak pintar dan sering tertinggal. Bahkan gurunya mengatakan, dia terlalu bodoh untuk belajar di sekolah. Hingga akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Tapi tahukah Anda siapa penemu bohlam yang menyinari dunia? Penemunya adalah si anak bodoh itu, Thomas Alva Edison. Masa kecil Thomas Alva Edison dihabiskan dengan belajar otodidak setelah dikeluarkan dari sekolah, karena dianggap tidak pintar dan sering tertinggal. Ibunya, yang merupakan seorang guru, meyakini kemampuan anaknya dan memutuskan untuk mengajarinya sendiri di rumah. Di bawah bimbingan ibunya, Edison kecil mengembangkan rasa ingin tahu yang besar, membaca banyak buku, dan mulai melakukan eksperimen ilmiah sendiri. Thomas Alva Edison. 1000 kali gagal, 1 kali menyinari dunia. Pernahkah kamu merasa takut untuk mencoba sesuatu? Takut salah? Takut gagal? Atau takut jadi bahan tertawaan orang lain? Kenyataannya, rasa takut itu adalah musuh utama kemajuan. Banyak anak muda yang punya ide hebat, mimpi besar, dan potensi luar biasa. Tapi semua berhenti hanya karena satu hal kecil, takut gagal. Namun, dunia pernah punya satu orang yang menantang ketakutan itu. Namanya Thomas Alva Edison, seorang penemu yang percaya bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju terang. Awal yang tak dianggap. Thomas lahir pada 11 Februari 1847 di Ohio, Amerika Serikat. Ia bukan anak yang menonjol. Bahkan gurunya pernah mengatakan bahwa ia terlalu bodoh untuk belajar di sekolah. Bayangkan, seorang anak kecil dengan rasa ingin tahu besar, dibilang bodoh hanya karena ia berpikir berbeda. Tapi ibunya, Nancy Edison, tidak menyerah. Ia percaya anaknya istimewa. Nancy kemudian mengeluarkan Thomas dari sekolah dan mengajarinya langsung di rumah, membaca, menulis, dan melakukan eksperimen sederhana. Dari situlah, bibit rasa ingin tahu Edison tumbuh subur. Ia selalu penasaran pada segala hal. Mengapa sesuatu bisa menyala? Mengapa suara bisa terdengar? Mengapa benda bisa bergerak? Di usia 12 tahun, ia sudah menjual koran dan permen di kereta api. Dan di gerbong belakang, ia memasang meja kecil tempatnya melakukan percobaan sains. Ya, bahkan sejak kecil, ia sudah berani mencoba. Meskipun sering gagal dan ditegur. Perjalanan penuh kegagalan. Setelah dewasa, Edison mulai menekuni dunia eksperimen secara serius. Ia mendirikan laboratorium kecil di New Jersey yang kelak dikenal sebagai Menlo Park, tempat lahirnya ratusan penemuan besar. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak mudah. Ketika ia mencoba menciptakan bola lampu pijar, ia harus berhadapan dengan ribuan kali kegagalan. Sumber sejarah mencatat, Edison melakukan lebih dari 1000 percobaan. Setiap bahan ia uji, dari logam, kapas, bambu, hingga benang arang. Semuanya gagal. Bola lampu itu selalu padam setelah beberapa detik, atau meledak sebelum menyala sempurna. Banyak orang menertawakannya. Sebagian ilmuwan lain bahkan mengatakan, kalau bisa menyalakan bola lampu dengan listrik, dunia sudah melakukannya sejak lama. Tapi Edison tak pernah kehilangan semangat. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak gagal 1000 kali. Aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Kalimat itu kemudian menjadi kutipan abadi yang dikenang dunia. Ketika dunia menyala. Tahun 1879 menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah ribuan kali percobaan, Edison menemukan bahan filamen dari bambu Jepang yang mampu menyala lebih dari 40 jam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bola lampu pijar benar-benar berhasil. Bayangkan bagaimana dunia sebelum itu. Malam hanya diterangi lilin dan lampu minyak yang cepat habis. Tapi berkat Edison, malam berubah menjadi siang kedua. Kehidupan manusia tak lagi dibatasi oleh gelap. Dunia mulai menyala.
Dan semua itu terjadi bukan karena Edison tak pernah gagal, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mencoba. Lebih dari sekadar lampu. Kesuksesan Edison tidak berhenti di sana. Ia terus menciptakan banyak hal. Fonograf, alat perekam suara pertama di dunia. Proyektor film, baterai, bahkan sistem listrik yang kini kita gunakan. Total, ia memegang lebih dari 1.000 hak paten penemuan. Namun di balik semua itu, ia tetap sederhana. Edison bekerja hingga larut malam. Tidak mabuk pujian, tidak sombong pada keberhasilan. Ia selalu berkata, "Genius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras." Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan bukan hasil dari keajaiban, tetapi hasil dari keberanian untuk gagal berkali-kali dan tetap bangkit. Pelajaran untuk kawula muda. Kisah Edison adalah cermin bagi kita semua. Banyak anak muda sekarang terlalu takut untuk salah. Takut kalau ide ditolak. Takut kalau gagal di depan orang banyak. Takut kalau hasilnya tidak sempurna. Padahal, kesempurnaan tidak pernah lahir dari ketakutan. Kesempurnaan justru lahir dari proses panjang penuh percobaan dan kegagalan. Coba lihat, Edison gagal 1.000 kali, tapi dunia hanya mengingat satu keberhasilannya. Begitu juga kita. Orang tidak akan mengingat berapa kali kamu gagal, tapi akan mengenang satu momen saat kamu berhasil. Jadi, jangan pernah takut untuk mulai. Kalau kamu jatuh, berdirilah. Kalau kamu salah, perbaiki. Karena setiap kegagalan adalah bagian dari jalan menuju keberhasilan. Setiap kali kamu gagal, kata Edison, kamu sedang melangkah satu langkah lebih dekat menuju sukses. Matahari terbit penutup yang menggugah. Hari ini, saat kamu menyalakan lampu di kamar, ingatlah bahwa cahaya itu lahir dari ribuan kegagalan. Cahaya itu lahir dari keberanian seseorang yang tak mau menyerah pada rasa takut. Mungkin hidupmu sekarang sedang gelap. Mungkin kamu sedang gagal, ditolak, atau direndahkan. Tapi ingatlah, dari kegelapan itulah, cahaya akan muncul. Sama seperti Edison yang menyalakan dunia dengan kerja keras dan keberanian. Jadi, jangan takut salah. Jangan takut gagal. Karena mungkin, dari kesalahanmu hari ini, lahir penemuan yang akan mengubah hidupmu besok. Orang yang tak pernah gagal, ujar Edison, adalah orang yang tak pernah mencoba apapun yang baru. Itulah kisah Thomas Alva Edison. Penemu yang mengajarkan kita bahwa kegagalan adalah bahan bakar dari kesuksesan. Ada sebuah kata mutiara, kegagalan adalah jembatan emas menuju kesuksesan. Jadi mulai hari ini mari kita jadi pemberani. Mau dagang takut rugi. Mau bisa berenang takut tenggelam. Mau main pintar sepak bola takut kakinya cedera. Mau belajar naik sepeda takut jatuh. Mau belajar mengendarai mobil takut kecelakaan. Kalau kita serba takut untuk melangkah maju, maka kapan kita bisa menjadi orang hebat? Orang hebat bukan orang yang tak pernah gagal, tapi kegagalan itu adalah guru yang paling utama.